Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan Allah kumpulkan kita pula dalam rangka talabul ilm. Semoga tempat-tempat sujud kita, tempat-tempat bermajelisnya kita kelak akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fiqih, yang mana kita masuk pada bahasan imamah. Dan pada pertemuan lalu kita telah membahas berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan saat menjadi imam dan apa-apa yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, tepatnya apa-apa yang dimakruhkan untuk menjadi imam, yakni orang yang banyak melakukan lahan, orang yang banyak melakukan kesalahan dalam hal apa? Kesalahan dalam hal bacaan. Khususnya apa? Khususnya ketika kemudian bacaannya merubah makna, bacaannya justru keluar dari makna aslinya. Dan tentu saja bacaan yang berubah makna ini di luar Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah yang ia terubah maknanya, tidak lagi makruh hukumnya, melainkan haram, tidak boleh, batal hukum salat yang kemudian Al-Fatihahnya keliru. Inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam kriteria imamah bahwa yang paling utama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra, yang paling baik bacaannya. Begitu pula kita sampaikan pada pertemuan lalu, yakni yang makruh menjadi imam adalah yang dibenci oleh kaumnya karena akhlaknya. Baik secara bacaan, artinya baik secara agama, tetapi tidak diiringi dengan baik secara akhlak, maka ini makruh hukumnya. Kalau kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni bagaimana 3 golongan yang tidak terangkat, salah satunya adalah kaum yang membenci imamnya. Maka ini adalah dalil yang tegas pula kepada kita bahwa hati-hati dalam masalah akhlak, karena cacat akhlak bahkan bisa menyebabkan sholat tidak terangkat. Begitu pula kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, orang yang tidak jelas dalam hal membaca sebagian huruf
makharijul hurufnya tidak tepat, kurang fasih, maka yang demikian ini juga dimakruhkan untuk menjadi imam. Taib. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, yakni mauqiful imam minal ma'mumin. Bagaimana posisi imam dari para makmum? Bagaimana posisi imam ketika imam ini laki-laki dan kemudian makmumnya laki-laki dan seorang saja, atau makmumnya 2 orang atau lebih? Begitu pula bagaimana ketika imamnya wanita? Disebutkan di sini, as-sunnatu taqaddumul imam 'alal ma'mumin fayakifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Yang sunnah adalah bagaimana posisi imam berada di depan makmum. Berada di depan makmum. Kalau kita melihat pada penggalan pertama ini, as-sunnah taqaddumul imam 'alal ma'mum, yakni imam yang lebih maju ke depan dibandingkan makmum, dihukumi sunnah. Berarti boleh imam kalau sejajar dengan makmum. Taib, nanti akan jadi bahasan kita. Yang sunnah, imam ini lebih maju, yakni berada di depan makmum, idza kanu itsnaini fa aktsar, kalau makmumnya ini 2 atau lebih. Kalau makmumnya ini 2 atau lebih. Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di depan para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi, bahwa Jabir dan juga Jabbar berdiri di samping kanan kiri Nabi, yang satu di samping kanan, yang satu di samping kiri. Fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang keduanya dan menjadikan keduanya di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita pun mendapatkan faedah fikih lainnya, bahwa boleh bagi imam untuk mengatur makmum sebelum dan saat salat. Sebelum dan saat salat. Kita tahu bersama, sebelum salat imam biasa mengatakan istau wa'tadilu saw sufufakum, dan juga yang semisalnya. Begitu pula ketika saat salat, boleh seorang imam yakni memindahkan makmum, menggeser makmum, boleh. Dalam hal ini Jabir dan juga Jabbar digeser oleh Nabi, yakni agar lebih mundur ke belakang, sehingga memang antara imam dan makmum tidak seperti dalam shaf yang sama. Ini kalau makmumnya 2 atau lebih. Adapun kalau makmumnya 1, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggeser. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggeser. Nah, disebutkan dalam hadis, yakni bagaimana Jabir bin Abdullah pula pernah digeser oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah digeser oleh Nabi, yang awalnya berada di samping kiri Nabi, maka Nabi memegang pundaknya dan Nabi pindahkan ke kanan beliau kalau makmumnya 1. Dan ini mungkin saja terjadi ketika kita mungkin dalam perjalanan safar,
Entah mungkin di rest area, entah mungkin di masjid kampung. Ketika kita salat, ternyata di sana ada musafir lain, yang mana mungkin musafir ini belum paham tentang fikih imamah, belum ngaji bersama antum di Al-Muqtasidin, maka kemudian dia bermakmum kepada antum di samping kiri antum. Nah, sedangkan antum sudah dalam posisi salat, boleh bagi antum untuk kemudian memindahkannya sehingga menjadi di sebelah kanan antum. Bagaimana memindahkannya? Lewat depan atau lewat belakang? Lewat belakang. Nah, lewat belakang. Tayyib. Berikutnya, ikhwatal iman ahbakumullah. Bagaimana kalau makmumnya 2 orang atau lebih dan sejajar dengan imam? Apakah yang demikian ini boleh? Maka disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dihukumi sahih, bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menjadi imam dengan makmumnya Alqamah dan juga Al-Aswad. Bagaimana posisi mereka? Alqamah dan Al-Aswad sejajar dengan Abdullah bin Mas'ud, alias Abdullah bin Mas'ud berada di tengah-tengah mereka berdua. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Demikianlah yang aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh beliau. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini yakunu dzalik muqayyadan bihalid darurah. Hal ini hanya boleh dilakukan saat darurat. Misal antum salat di musalanya warung, misalkan ada warung makan, ada mungkin tempat peristirahatan atau apapun itu, yang notabene adalah antum salatnya tidak di masjid. Atau contoh lainnya, misalkan antum salat di kereta. Antum salat di kereta. Memang normalnya di sana bisa ada imam, ada makmum, dan hanya satu shaf makmumnya. Tapi mungkin saja terjadi, dan pernah terjadi ketika kemudian di ruang salat kereta, maka di barisan belakangnya mungkin dipakai untuk barang-barang, sehingga tidak bisa untuk dibuat 2 shaf, shaf imam, shaf makmum, tidak bisa. Kondisi yang darurat seperti ini, maka boleh makmum sejajar dengan imam. Posisinya bagaimana? Imam di tengah-tengah makmum. Imam di tengah-tengah makmum. Nah, seperti kondisi salatnya siapa? Seperti kondisi salatnya siapa? Nah, kalau di sana ada jamaah wanita, yakni semuanya wanita, imam dan makmum wanita, di mana posisi imam wanita? Di mana, Mas? Nah, enggak tahu wong bujang. Nah, enggak tahu wong bujang. Yang enggak bujang insyaallah tahu. Baik. Nah, Masya Allah. Zawajakallahu ikram, Mas. Nah, bagaimana posisi imam wanita bagi makmum wanita? Posisinya di tengah-tengah. Posisinya di tengah-tengah. Ada pendapat yang mengatakan posisi imam berada di kiri, maka ini pendapat yang marjuh. Yang rajih, imam wanita berada di tengah-tengah dan dalam satu shaf. Dalam satu shaf.
Demikianlah disebutkan dalam athar bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengimami para sahabiyah. Begitu pula Ummul Mukminin lainnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengimami para sahabiyah lainnya. Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mengimami para sahabiyah di tengah-tengah dan dalam satu saf. Apa maksudnya dalam satu saf? Dalam saf pertama. Kalau memang kemudian di sana ada banyak saf, tayyib, maka imam posisinya berada di saf pertama. Tidak kemudian imam ini berada di saf terpisah dengan kesendiriannya, tidak. Nah, tayyib. Ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau di sana yakni imamnya seorang laki-laki, makmumnya seorang perempuan, seorang wanita? Berada di mana? Apakah sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Jabir bin Abdullah? Sama seperti beliau ketika mengimami Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni kemudian imam dan makmum berdampingan? Jawabannya tidak. Berdampingan ini hanya ketika dua orang sejenis. Ketika kemudian makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, maka sejajar. Tapi kalau kemudian makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, maka harus membentuk saf baru. Nah, bagaimana hukumnya imamatul rajul alal mar'ah? Bagaimana hukumnya imam seorang laki-laki atas makmum wanita? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Antum pernah ngimami perempuan? Pernah. Nah, adik antum? Sama ibu. Sama ibu. Nah, antum pernah? Nah, maka kalau kemudian makmum kita adalah perempuan, tayyib, maka safnya baru. Dan tidak ada satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami istri-istri beliau ada di saf yang sama. Berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengimami Alqamah dan juga Al-Aswad dalam saf yang satu. Dan beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'al. Inilah yang aku lihat apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satu riwayat pun bagaimana Nabi mengimami istri beliau dalam saf yang sama alias sejajar, tidak ada. Maka harus kemudian beda saf. Dan ketika di sana makmumnya adalah wanita ajnabi, maka terlarang bagi kita untuk mengimaminya. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Sehingga ketika misalkan di sana ada seorang wanita menunggu imam, lalu kemudian kita masuk ke musala, entah kemudian ini musalahnya pusat perbelanjaan, entah ini kemudian musalahnya pom bensin, entah ini musalahnya apapun itu, stasiunkah, terminalkah, lalu kemudian kita mengimaminya, ini terlarang. Walaupun musalahnya terbuka, tidak boleh. Kalau di sana ada seorang wanita yang sedang salat, tayyib, biarkan dia salat, antum tunggu dulu di luar. Antum tunggu dulu di luar. Dan ketika antum salat, lalu kemudian ada wanita yang masuk, antum larang atau antum melanjutkan salat? Antum larang atau antum melanjutkan salat? Antum melanjutkan salat. Nah,
Jangan ketika antum melihat ada akhwat kok kemudian ikut bermakmum kepada antum kemudian berhenti salat. Jangan bermakmum, lanjutkan salat. Tapi ketika antum tahu dan antum belum mulai salat, maka antum tidak usah masuk dalam musala tersebut. Nah, antum tidak usah masuk dalam musala tersebut. Kenapa? Fitnatul khalwah, fitnah khalwat. Baik, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hal kondisi imam dan juga makmum, sejatinya ada beberapa kondisi yang mungkin tidak terfikirkan di antara kita, tidak terbayangkan di antara kita, seperti perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ketika seorang ini statusnya musafir, maka bermacam-macam niat yang mungkin saja ia lakukan. Ia ada yang berniat kemudian salat tamaman, sempurna, ada yang kemudian salatnya jamak tanpa qasar, ada yang salatnya jamak qasar, ada yang kemudian saat safar dia tinggalkan semua salat-salat sunnah, ada yang kemudian dia tetap mendirikan salat-salat sunnah. Dan ketika salatnya musafir, terkadang yakni tidak ala waktiha, tidak sesuai dengan waktunya. Kapan kemudian ia mendapati masjid, baru kemudian dia melipir. Bagaimana ketika mendapati imam ini salat asar misalkan, sementara kita belum salat duhur dan hendak salat jamak takhir qasar? Apakah kemudian kita mendirikan salat sendiri atau ikut dengan imam? Maka jawabannya adalah ikut dengan imam ketika memungkinkan. Apa maksudnya ketika memungkinkan? Ketika memang masih ia mendapatkan satu rakaat misalkan, posisi imam tidak sedang tasyahud akhir, maka silahkan ikut. Apakah boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum? Memang ada penjelasan di kalangan para ulama. Namun jumhur ulama, baik itu dari Syafi'iyah maupun Hanabilah, semuanya mengatakan boleh. Bahkan perincian dari Syafi'iyah adalah perincian yang masyhur dalam hal ini. Taib. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini? Beliau mengatakan dalam berkaitan dengan bagaimana kondisi imam yang berbeda niat dengan makmum. Beliau mengatakan idza shalla al-imam nafilatan faja'a bihi rajulun fi waqtin yajuzu lahu fihi an yusalliya ala infirat faridatun wa nawa faridah. Ketika imam ini sedang melakukan salat sunnah, lalu datanglah seorang laki-laki yang ia hendak melakukan salat wajib, maka boleh bagi makmum untuk bermakmum kepada imam yang salat sunnah, dan boleh imam menjadi imam bagi makmum yang salat wajib. Tidak ada masalah. Taib. Bahkan bagaimana perbedaan antara imam dan makmum dalam hal keabsahan salat juga bukan sesuatu yang otomatis berkesinambung. Makmum ini batal ketika imam batal, tidak.
makmum ini batal ketika kemudian melihat imam batal dan makmumnya tahu kalau imamnya batal. Tapi kalau makmumnya tidak tahu ketika imamnya batal, tidak batal. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, idza lam tufsid salatul ma'mum bi fasadi salatil imam, kanat niyatul imam idza khalafat niyatul ma'mum aula alla tufsid alaih. Apabila imam ini batal salatnya, lalu makmum ada yang mengikutinya, maka salatnya makmum tidaklah batal. Begitu pula ketika ada perbedaan niat antara imam dengan makmum, maka ini boleh-boleh saja. Maka ini boleh-boleh saja. Makmum menjadi batal ketika bermakmum kepada seorang imam. Sebelum takbiratul ihram, makmum sudah tahu imam ini batal. Misalkan sebelum takbiratul ihram, imam ini keluar angin, yakni apa? Kentut. Sami al-makmum, makmumnya mendengar dan tetap bermakmum kepadanya, maka batal. Tapi kalau kemudian makmum tidak tahu, maka yang demikian tidak ada masalah. Yang demikian tidak ada masalah. Begitu pula ketika kemudian di tengah-tengah salat imam tiba-tiba memutuskan salat. Mungkin imam merasa butuh buang hajat, mungkin imam merasa salatnya batal, maka makmum lanjutkan salat. Tidak perlu kemudian ikut membatalkan salat. Loh, lalu bagaimana dengan sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal imam liyutamma bihi, sejatinya imam itu dijadikan panutan, sejatinya imam itu ada untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihinya. Berarti kan kita harus sama dalam hal imam, sama niatnya sebagaimana sama dengan gerakannya, sama statusnya sebagaimana sama dengan gerakannya. Kalau niatnya imam ini A, kita harus A. Kalau status imam ini A, kita juga A. Jawabannya tidak. Sejatinya hadis ini, innamal imam liyutamma bihi, dalam arkanus salah, dalam rukun-rukun salat saja. Khususnya gerakan yang membedakan dari rukun yang satu dengan rukun yang lain. Contoh, ketika kemudian didapati imam ini sudah di akhir-akhir bacaan surat pendek dan kita kemudian baru takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, lalu imam ini takbir intikal untuk apa? Ruku. Maka kita tidak perlu memaksakan diri membaca Ummul Kitab, tidak perlu kemudian memaksakan diri membaca surat pendek, apalagi surat Al-Baqarah. Nah, langsung segera ikut ruku. Begitu pula ketika kemudian imam ini Sami'allahu liman hamidah, maka kita segera. Sehingga hadis tersebut, innamal imam liyutamma bihi, sejatinya bukan dalam hal niat, bukan dalam hal status, melainkan dalam hal rukun salat yang membedakan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Ketika kemudian imam ini ruku, segera ruku, imam i'tidal, segera i'tidal. Berarti kalau dalam sebuah gerakan rukun yang sama, lalu ada detail yang berbeda. Contoh, imam sendakapnya di pusar, kita sendakapnya di dada, boleh tidak? Boleh. Imam ketika tasyahud akhir, maka duduknya iftirash, kita duduknya tawarruk, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena berada dalam rukun yang sama.
yakni ketika duduk tasyahud akhir, ketika berdiri, maka tidak ada masalah. Atau ketika i'tidal, imamnya kemudian sendakap, kita tidak, maka boleh. Yang tidak boleh ketika apa? Ketika kemudian imamnya ini i'tidal, kita masih ruku. Imamnya sujud, kita baru i'tidal, ini tidak boleh. Nah, tayyib. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya kita masuk pada bahasan, yakni apa yang menjadi tanggung jawab seorang imam. Yatahammalul imam 'anil ma'mum al-qira'ah fi salatil jahriyah li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Apa yang ditanggung dari seorang imam kepada makmum adalah membaca surat dalam surat, atau membaca surat dalam salat jahriyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila imam ini membaca Al-Quran, fa ansitu, maka simaklah baik-baik. Dan perhatikan di sini ayol ikhwah, dikatakan fa'ansitu, bukan fastami'u. Mal farqu baina istima' wal insat. Nah, kalau antum pernah salat di masjid yang masih memegang nilai-nilai tradisi, biasanya sebelum salat Jumat, sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka ada takmir atau mungkin ada perwakilan yang menyampaikan sebuah hadis dengan langgam tertentu, sebuah hadis dengan lantunan nada tertentu. Ada yang ngeh? Ada yang paham? Tayyib. Yang disampaikan itu adalah hadis. Yang disampaikan itu adalah hadis. Ini bagaimana ketika khatib telah naik mimbar, maka disebutkan dalam hadis, jangan engkau mendiamkan saudaramu, yakni ketika dapati saudaramu ini berbuat apa? Banyak gerak, lalu engkau mengatakan ansit, jangan. Kenapa? Faqat lagaut. Nah, ini dijadikan sebagai sebuah langgam. Ini biasanya dinadakan. Terlarang disebutkan dalam hadis ketika saudara kita di samping kita saat khatib ini sedang berkhutbah, kita menginformasikan untuk diam, tidak boleh. Ansit, tidak boleh. Simaklah, perhatikanlah, tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara insat dengan istima'? Apa perbedaan insat dengan istima'? Banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, yakni dijelaskan cukup ringkas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala fi Adabil Asyarah, bagaimana perbedaan antara istima' dengan insat. Istima' ini bagaimana kita hanya mendengar dengan telinga, menggunakan telinga kita untuk menyimak apa yang sedang dibicarakan, dalam hal ini Al-Quran. Ini istima'. Amal insat, ini bagaimana kita perhatian, bagaimana kita perhatian. Ini sehingga bukan hanya telinga yang menyimak, tapi hati juga menyimak, tapi kemudian kita juga memberikan perhatian. Nah, ini. Baik. Maka ketika Al-Quran dibacakan, fa'ansitu, diamlah, menyimak, jangan disibukkan dengan yang lain. Jangan kemudian kita juga ikut
membaca, jangan kemudian kita justru membaca yang lain. Ini jangan. Taib. Begitu pula disebutkan dalam hadis, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang ia lahu imam, punya imam, maka qira'atuhu, bacaan imam adalah bacaannya dirinya, yakni bacaannya makmum. Ini dalam salat jahriyah. Adapun dalam salat sirriyah, maka dikatakan di sini dalam salat-salat sirriyah imam tidak menanggung bacaan makmum. Amma fi sirriyah fa innal imam la yatahammalu qira'atal Fatihah 'anil makmum. Dalam salat sir seperti salat apa? Zuhur, asar, maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Baca Al-Fatihah. Nah, kalau kita diperintahkan membaca Al-Fatihah saat berjamaah zuhur dan asar, berarti boleh dong ketika kemudian imam ini baru saja rukuk, maka kita berdiri sejenak untuk membaca Al-Fatihah. Jawabannya tidak. Jawabannya tetap tidak. Kenapa? Dalam kondisi yang demikian kita boleh tidak membaca Al-Fatihah tapi tetap mendapatkan satu rakaat karena kita mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Nah, baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahabakumullah. Kita masuk kepada al-mas'alatu sadisah, musabaqatul imam. Yakni kondisi di mana makmum mendahului imam. Bolehkah ini? La yajuzu lil makmum musabaqatul imami. Tidak boleh seorang makmum ini mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'akidu salatuh. Barang siapa yang ia bertakbiratul ihram sebelum imam, maka tidak sah salatnya. Karena syarat bagi dirinya, yakni bagi seorang makmum, adalah melakukan ba'da imam, setelah imam. Kalau ia mendahului imam, jelas tidak dikatakan dirinya sebagai makmum. Baik. Ini sebuah hadis yang dijadikan sebagai landasan utama dalam bahasan ini di kitab manapun itu. Di kitab manapun itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Sejatinya imam ini ada untuk diikuti. Ketika imam ini bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah pula. Fa di sini dalam bahasa Arab menunjukkan keberlangsungan, yakni ketika sudah melakukan sesuatu dilanjutkan dengan perbuatan berikutnya. Fa idza kabbara, kalau imam ini sudah bertakbir, fakabbiru, maka lanjutkan, ikuti, iringi dengan takbir, bukan dengan berbarengan. Wa idza raka'a farka'u, dan ketika imam ini rukuk, farka'u, ikuti pula rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, dan ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana walakal hamd, bukan sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini karena maraknya sebagian di antara saudara-saudara kita barengi imam, bahkan dahulu imam, maka terkadang imam ini gerak dulu, berganti rukun dulu, baru takbir intiqal.
Misal ketika hendak rukuk, maka imam ini rukuk dulu. Ketika sudah rukuk sempurna, baru kemudian Allahu Akbar. Yang demikian ini tidak tepat. Hadza yukhalifus sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Dikatakan takbir intiqal lintiqalihi, dikatakan takbir perpindahan ya karena dia berpindah. Kapan diucapkannya? Sebelum ia berpindah gerakan secara sempurna. Ketika kemudian dari berdiri lalu hendak rukuk, maka dia takbir intikal ya ketika dia berpindah gerakan sebelum dia berada di gerakan berikutnya dengan sempurna. Ini yang paling tepat. Ini yang paling tepat. Entah kemudian dia mulai bertakbir saat mulai bergerak, atau ketika dia bertakbir ketika dia sudah di pertengahan bergerak, tidak ada masalah. Yang penting bukan ketika dia sudah di gerakan berikutnya baru dia takbir intiqal. Yusammal intiqal lintiqalihi, dikatakan takbir perpindahan karena memang dibaca saat berpindah, bukan setelah berpindah. Maka kalau didapati makmum mendahului imam karena imam ini takbir intiqalnya berbarengan dengan perpindahannya, maka yang salah makmumnya bukan yang salah imamnya karena tidak mengakhirkan takbir. Ini sudah perkara yang berbeda. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam. Janganlah kalian mendahuluiku saat sujud, saat rukuk maupun saat berdiri. Jelas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan pula ancaman di hadis yang lain. Dan ancamannya sangat mahin, ancamannya sangat menghinakan. Dikatakan dalam hadis yang marfu' dari Abu Hurairah, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah orang yang dia mengangkat kepalanya lebih dahulu dibanding imam khawatir? Tidakkah orang yang mendahului imam ini takut? Takut apa? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin, takut bahwasanya Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Menjadi kepala keledai. Dan perlu diketahui, perumpamaan dengan keledai bukan perumpamaan yang baik. Ada perumpamaan dengan hewan, tapi perumpamaan yang baik. Nabi, bahkan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mentadabburinya. Dengan onta misalkan, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, disebutkan di sana hewan untuk kemudian kita tadabburi. Tapi ketika sudah diperumpamaan dengan hewan dan itu keledai, maka ini bukan perumpamaan yang baik. Walaupun di sana ada dalam hadis perumpamaan dengan anjing, tapi tetap keledai pun juga perumpamaan yang buruk. Dan ada beberapa bahasan yang diperumpamakan oleh Nabi SAW dengan keledai. Seperti misalnya orang-orang yang dia enggan untuk enggan untuk menutup dengan menutup majelis dengan kafaratul majlis. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma min qaumin yajlisuna, subhanallah, nasitu, ma min qaumin yaqumu min majlisin la yadhkuruna Allaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin.
tidaklah satu kaum ini bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan zikrullah, la yadhkurunallaha fihi, tidak disebutkan zikrullah di sana, illa melainkan ia anqamu mithlu jifati himarin, melainkan dia seperti bangkit dari kandang keledai, melainkan ia seperti bangkit dari kandang keledai. Maka bagaimana ketika seseorang mendahului imam, na'udzubillah wal iyadzubillah, kelak di hari penghisapan wajahnya adalah wajah keledai, maka ini sebuah perkara yang menghinakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengar kumandang adzan, lalu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan sesi pertanyaan. Dikatakan di sini, bagaimana jika imam saat witir 3 rakaat dan makmum niat salat tarawih 2 rakaat? Apakah saat tahiyatul akhir makmum tetap menunggu imamnya? Nah, maka ketika imam ini berbeda rakaat dengan kita, silahkan tepatkan di salam agar tidak menimbulkan fitnah dengan yang lainnya. Misal ketika kemudian kita hendak salat misalkan ketika kita hendak salat maghrib dengan imam salat isya, saat kita musafir kita jamak takhir qasar, kita ikut dengan imam orang mukim. Orang mukim ini tentu saja dia isyanya 4 rakaat, sementara kita mau salat maghrib dulu, maka silahkan mulai ketika imam ini di rakaat kedua. Maka anda pun Anda pun salamnya berbarengan dengan imam. Anda pun salamnya berbarengan dengan imam. Kalau Anda ikut dari takbiratul ihram, maka Anda perlu menunggu imam, dan ini sesuatu yang menimbulkan fitnah. Maka tunggu sampai imam ini di rakaat kedua. Kalau memang dia sudah memiliki firasat salatnya ini akan banyak berbeda dengan imam, taib, maka dia cari jamaah sendiri. Yang demikian ini lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Nah, tafadhal. Ini pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita dalam posisi masbuk, misalnya kita datang terus kita berada di shop paling kiri, terus ada orang datang kemudian bermakmum kepada kita, tapi karena di posisi di sebelah kanan kita masih ada orang, kemudian dia bermakmum kita di sebelah kiri. Itu bagaimana caranya Ustaz? Apakah tetap boleh di kiri atau tetap kita pindah ke kanan karena di kanan masih ada orang? Yang pertama. Terus ya kalau yang kedua Ustaz, kalau misalnya kita mengimami banyak wanita, apakah itu termasuk juga ke dalam tadi yang kita tidak boleh? Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, bagaimana ketika kita ada dalam sebuah jamaah di sisi sebelah kiri dan kita ada di shaf yang terakhir, lalu ada orang yang hendak bermakmum kepada kita, dia masbuk dan ia hendak bermakmum kepada kita, sementara di samping kanan kita masih ada seseorang. Bolehkah ia bermakmum di samping kiri kita? Kalau kondisinya darurat, boleh. Artinya bagaimana? Ketika kemudian tidak ada ruang lagi untuk bergerak, boleh. Atau ketika kemudian di sisi sebelah kanan ini sudah berpindah, yakni dia sudah pergi, dia sudah kosong, maka silahkan arahkan makmum Anda ke sisi kanan Anda.
Walaupun itu di rakaat kedua, walaupun itu di rakaat ketiga, tidak ada masalah. Karena mungkin dalam rakaat pertama, dalam rakaat kedua masih darurat, nggak ada pilihan lain. Nah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mengimami banyak wanita? Nah, tergantung wanitanya. Nah, kalau kemudian banyak wanita ini adalah semua keluarga dan mahram, tidak ada masalah. Kalau kemudian bukan mahram, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Maka minimal ada seorang lelaki lain selain kita, maka ini lebih selamat. Kalaupun tidak dikatakan sebagai khalwat, tapi tetap dikatakan sebagai ikhtilat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama Ustaz, tidak sedikit keluar dari tema itu, kalau misalnya kita itu koma, selagi koma, kemudian mau mengucapkan salawat seperti itu. Kadang-kadang ini juga kita bisa melakukan seperti itu dan itu hukumnya gimana? Sama. Yang kedua Ustaz, pada saat kita sudah rukuk Ustaz, kemudian takbir, ya biasanya kalau saya lakukan kalau mengimam itu, saya itu posisinya sudah benar, Allahu Akbar, seperti itu gimana juga hukumnya Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada seseorang yang ia senantiasa bersalawat setelah iqamah? Kalau dia khususkan, maka ini perkara bid'ah. Tapi kalau kemudian hal itu adalah refleksnya dia, maka tidak ada masalah. Karena mengkhususkan sesuatu ini butuh dalil. Mengkhususkan sesuatu yang umum ini butuh dalil. Nah, adapun berkaitan dengan takbir intiqal, kalau kita sudah gerak sempurna berubah pada rukun berikutnya, baru kita mengucapkan Allahu Akbar, atau baru kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, apakah yang demikian ini salatnya sah? Sah salatnya. Cuma yang afdal dan yang rajih, yakni takbir intikal dibaca ketika sedang bergerak. Entah itu di awal mulai dia bergerak atau di tengah-tengah dia bergerak, bukan ketika sudah selesai berpindah pada rukun berikutnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan oleh ikhwah. Masya Allah. Nah, fadal. Ketika kita salat berjamaah bertiga, misalnya imam dan dua anak laki-laki dan perempuan, seorang lagi imam, laki-laki dan perempuan. Apakah anak laki-laki ini sejajar dengan imam atau membuat saf sendiri? Jadi ada dua saf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kondisi ketika di sana makmum kita dua orang, satu laki-laki, satu perempuan? Apakah yang laki-laki ini sejajar dengan kita? Kalau dalam salat fardu, iya, sejajar. Kalau dalam salat sunnah selain salat jenazah, sejajar. Tapi ketika dalam salat jenazah tidak. Ketika dalam salat jenazah tidak. Salat jenazah itu yang afdal, yang sunnah dibuat 3 saf. Dibuat 3 saf. Dan Nabi SAW melakukan itu. Ketika putra dari Abu Talhah radhiyallahu an meninggal, maka beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mensalatkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di saf depan, Abu Talha berada di belakang beliau, dan istrinya berada di belakang Abu Talha. Tapi kalau itu dalam salat sunnah lainnya, salat sunnah lainnya misalkan ada 2 orang atau 3 orang, bapak, anak, dan atau bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, salatnya adalah salat tarawih sendiri misal, maka silahkan sang anak laki-laki ada di sampingnya, anak perempuan berada di belakangnya, silahkan. Begitu pula dalam salat fardu. Tetapi kalau dalam salat jenazah
Tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.